Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal sesuatu yang fundamental banget buat cara sejarawan mikir, yaitu gimana sih mereka memahami sebab akibat. Anda mungkin sering dengar ya, kalau ilmuwan sosial itu fokusnya nyari variabel independen, satu faktor kunci gitu, yang diharapkan bisa ngejelasin semuanya. Tapi gimana kalau dalam sejarah, kenyataannya lebih ruwet, semuanya saling kait-mengait. Gimana sejarawan nentuin penyebab kalau nggak ada satu biang kerok yang jelas gitu? Ada yang bilang sejarawan itu kayak punya estetika anti pusat Pompidou, hehe. Maksudnya mereka cenderung nyembunyiin kerangka kerjanya, nggak dipamerin kayak pipa-pipa di gedung itu. Nah, misi kita kali ini ya ngebongkar kerangka itu. Gimana sejarawan ngurai benang kusut sebab akibat, terus gimana mereka ngitung faktor kebetulan atau kontingensi, dan bahkan pakai penalaran kontrafaktual. Itu loh, berandai-andai tapi secara logis buat memahami masa lalu. Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, tepat sekali. Ini pertanyaan inti banget sih. Sejarawan itu kan nggak ngelihat masa lalu kayak barisan domino rapih gitu ya. Yang satu jatuh nimpa berikutnya secara lurus. Realitasnya itu jauh lebih kompleks. Lebih mirip, mungkin ekosistem lah ya. Banyak faktor saling pengaruh-mempengaruhi. Nah, kita akan lihat nih, gimana sejarawan coba jalan di tengah kompleksitas ini. Gimabok. Udah gitu remnya blong, di tikungan buta pula. Lengkap deh. Nah, Carr coba misahin nih. Ada sebab yang dia sebut rasional. Contohnya ya, si Jones mabok atau remnya blong. Ini kata Carr penting karena bisa kasih pelajaran, bisa digeneralisasi. Terus ada sebab aksidental, kayak si Robinson pengen merokok itu. Nah yang ini dianggap Carr nggak signifikan buat sejarah. Gimana menurut Anda? Pemilahan ini beneran ngebantu nggak sih? Kayaknya ada yang ganjil ya. Anda nangkap poinnya. Pembedaan Carr ini ya emang terkenal, tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dekat, agak problematis. Coba kita bedah dikit ya. Kecanduan nikotin si Robinson yang bikin dia nyebrang, sama kecanduan alkohol si Jones yang bikin nyetirnya ngawur. Dua-duanya bisa dibilang rasional kan? Maksudnya kita bisa paham kondisinya, motifnya, tapi justru kombinasi dari sebab-sebab rasional inilah yang akhirnya bikin konsekuensi aksidental, yaitu kematian si Robinson. Jadi agak kabur kan batasnya. Terus lagi, apa bener sih kecelakaan kayak pengen ngerokok itu nggak ada artinya? Carr sendiri kan ngakuin, misalnya, stroke fatalnya Lenin. Itu kan bisa dibilang kecelakaan biologis ya. Tapi dampaknya gede banget buat sejarah Soviet. Carr ngakuin itu. Jadi sikap Carr yang agak nolak peran kecelakaan dan fokus ke sebab rasional buat cari generalisasi dan pelajaran, itu kayak, gimana ya, seolah-olah nunjukin kalau sejarawan tuh bisa ngeramal gitu loh. Padahal kan prediksi dalam sejarah itu susah banget kalau nggak mau dibilang mustahil. Wah, iya juga ya. Jadi terlalu fokus nyari pelajaran, malah bisa bikin kita abai sama faktor tak terduga yang krusial. Nah, ada pandangan lain nih, dari Mark Bloch, sejarawan Prancis. Dia kasih contoh pendaki gunung yang kepleset, jatuh ke jurang, fatal. Kata Bloch, oke, gravitasi, adanya jalur setapak, bahkan gunungnya sendiri, itu semua memang perlu ada. Tanpa itu semua, ya si pendaki nggak bakal jatuh. Tapi semua kondisi itu kata Bloch belum cukup buat ngejelasin kenapa dia jatuhnya pas saat itu. Faktor kuncinya, ya pas momen kakinya terserimpet itu. Nah, pendekatan Bloch ini gimana? Membantu kita lihat kausalitas secara beda nggak? Pendekatan Bloch ini menurut saya membawa kita ke pemahaman yang lebih bernuansa ya, lebih realistis lah. Dia nunjukin pentingnya kita bedain antara kondisi latar belakang yang memungkinkan sesuatu terjadi, itu yang disebut sebab umum atau sebab perlu, dengan pemicu langsung yang bikin kejadian itu benar-benar terjadi di momen tertentu. Itu sebab luar biasa atau sebab cukup. Ini bukan cuma soal istilah, tapi cara mikir yang nuntun sejarawan. Biar lebih sistematis gitu loh, ngelacak penyebabnya. Jadi pertanyaannya nggak cuma faktornya apa aja, tapi juga mana nih yang jadi pemantiknya dalam konteks kondisi yang ada. Oke. Jadi setelah lihat keterbatasan Carr dan nuansa dari blog, sekarang pertanyaannya, gimana sih sejarawan secara ya sistematis menerapkan pemikiran ini? Alat-alat apa aja yang mereka pakai buat ngurai benang kusut kausalitas ini? Ya, ada beberapa prosedur kunci sih yang dipakai sejarawan. Sadar atau nggak sadar ya, coba kita bedah 3 yang utama ya. Pertama,
memilah sebab langsung, menengah, dan jauh. Biasanya, sejarawan itu kerjanya mundur. Dari peristiwa yang mau dijelasin. Ambil contoh Pearl Harbor deh. Kita nggak bisa mulai cuma dari, oke, pesawat Jepang lepas landas. Nggak bisa. Kita mesti mundur. Apa sih yang bikin Tokyo mutusin perang sama Amerika? Oh, itu karena embargo minyak AS. Kenapa ada embargo? Karena Jepang dudukin Indochina Perancis. Kenapa Jepang bisa dudukin itu? Karena Perancis baru aja kalah sama Nazi Jerman. Kenapa Jepang frustrasi dan ekspansif? Mundur lagi ke perang di Tiongkok yang macet. Ke militarisme Jepang tahun 30-an, itu juga dipicu depresi besar global yang akarnya bisa ditarik lagi ke perjanjian pasca Perang Dunia I yang dianggap nggak adil. Wah, terus aja, secara teori nih bisa mundur terus sampai ke pembentukan geologis kepulauan Jepang jutaan tahun lalu. Waduh, kalau gitu caranya bisa nggak berhenti-berhenti dong nariknya? Gimana sejarawan tahu kapan mesti bilang stop, cukup gitu? Kayaknya pembentukan Pulau Jepang tuh kejauhan deh ya. Kurang. Gampangnya gini, makin jauh jarak waktu atau hubungan logis antara satu sebab potensial dengan akibat yang kita teliti, ya makin kecil relevansinya buat penjelasan kita. Pembentukan Pulau Jepang memang perlu sih biar Jepang ada dan bisa nyerang AS. Tapi relevansinya buat jelasin keputusan tahun 1941 ya minim banget. Kita fokusnya ke sebab-sebab yang kaitannya lebih langsung, lebih signifikan. Nah, buat sebab-sebab di zona abu-abu nih yang tengah-tengah, nggak terlalu jauh tapi nggak dekat-dekat amat, kita perlu kriteria lain buat nimbang bobotnya. Disinilah prosedur kedua masuk. Prosedur kedua, membedakan sebab luar biasa pemicu versus sebab umum, kondisi latar. Ingat contoh pendaki gunungnya Blok tadi. Gravitasi, adanya jalur, itu sebab umum. Tanpa itu, ya nggak ada kecelakaan. Tapi dua hal itu nggak ngejelasin kenapa kecelakaannya terjadi pas saat itu. Nah, kakinya yang terserimpet itu sebab luar biasa. Pemicunya. Penting dicatat nih, ini beda ya sama konsep variabel independen di ilmu sosial. Sebab luar biasa atau cukup, ini tetap bergantung sama sebab perlu atau kondisi latarnya. Konteks itu segalanya. Kaki keserimpet di tengah lapangan rumput datar, ia paling jatuh biasa. Beda banget kalau keserimpetnya di pinggir jurang curam kan? Oke, paham bedanya. Tapi gimana kita ngenalin momen atau sebab luar biasa ini di tengah lautan faktor sejarah? Ada cirinya gitu nggak? Pertanyaan bagus. Kita bisa pinjam analogi dari bidang lain sih buat bantu mikir. Dari fisika, ada konsep transisi fase. Titik kritis pas sistem berubah drastis, kayak air mendidih jadi uap atau beku jadi es. Atau tumpukan pasir yang tiba-tiba longsor pas ditambah satu butir terakhir. Dari biologi evolusi, ada ide keseimbangan bersela, punctuated equilibrium. Periode stabil lama, diselingi perubahan mendadak yang cepat, muncul spesies baru. Nah, sejarawan Clayton Roberts punya ide mirip yang berguna banget. Kita cari yang namanya titik tanpa kembali, point of no return. Ini momen pas keseimbangan lama itu pecah, nggak bisa balik lagi, gara-gara peristiwa yang kita selidiki. Membuka jalan buat rangkaian kejadian baru. Contohnya, mungkin pemaksaan buku doa baru di gereja Skotlandia tahun 1637? Itu kayak pemicu nggak terduga menuju Perang Sipil Inggris. Atau embargo minyak total AS ke Jepang Agustus 1941. Banyak sejarawan nganggep itu bikin Perang Pasifik hampir nggak terhindarkan lagi. Kita nyari titik belok itu, momen di mana sesuatu yang nggak disangka muncul dari kondisi umum yang udah ada. Kayak kata Aristotle, ketika hal-hal terjadi bertentangan dengan ekspektasi, tapi justru karena satu sama lain. Terus prosedur ketiga, ini mungkin yang paling menarik sekaligus paling butuh hati-hati, yaitu menggunakan kontrafaktual, berandai-andai secara logis. Nah, ini dia nih, berandai-andai. Kedengerannya spekulatif banget nggak sih? Kan si E.H. Carr itu nolak mentah-mentah. Katanya cuma permainan salon, angan-angan nggak guna. Memang, risikonya jadi spekulasi liar itu ada. Tapi, kalau dilakuin dengan benar, kontrafaktual itu justru alat analisis yang kuat loh. Si Block sendiri kan nyaranin kita secara mental pindah ke waktu sebelum peristiwa buat nimbang kemungkinan-kemungkinan yang ada saat itu. Pertanyaannya kan gini, gimana kita bisa benar-benar nilai pentingnya suatu sebab kalau kita nggak coba bayangin apa yang mungkin terjadi seandainya sebab itu nggak ada? Ini fungsinya mirip kelompok kontrol lah di eksperimen sains. Tentu ada aturan mainnya biar nggak jadi fiksi ilmiah. Pertama,
Ubah cuma satu variabel kunci aja dalam satu waktu. Kalau kita ubah banyak hal sekaligus, misalnya, jika Hitler nggak nyerang Soviet dan Jepang nggak nyerang Pearl Harbor dan AS punya radar canggih, ya kita nggak bakal tahu dampak spesifik tiap perubahan. Bingung jadinya. Kedua, perubahan yang kita bayangin harus masuk akal. Plausibel lah dalam konteks teknologi, budaya, kondisi saat itu. Nggak ada nanya gimana kalau Romawi punya senapan mesin? Atau gimana kalau semua petinggi Nazi tobat massal sehari sebelum invasi Polandia? Itu udah ngaco, ngelanggar realitas historis. Contoh kontrafaktual yang valid dan berguna. Apa yang mungkin terjadi kalau AS nggak memberlakukan embargo minyak total ke Jepang Agustus 1941? Atau gimana kalau Jepang mutusin nggak menduduki Indochina Prancis bagian selatan Juli 1941? Pertanyaan kayak gini bantu kita nimbang, seberapa besar sih bobot kausal embargo minyak atau pendudukan Indochina itu dalam memicu Perang Pasifik? Jadi, kontrafaktual yang disiplin itu bukan angan-angan, tapi alat tes signifikansi. Oke. Jadi ada prosedur buat ngelacak sebab mundur dari akibat, bedain pemicu dari kondisi, titik tanpa kembali, sampai alat buat nimbang pentingnya sebab itu, kontrafaktual. Nah, dengan semua peralatan ini, apa sejarawan akhirnya bisa nyampe ke kesimpulan yang ya definitif gitu? Satu penyebab tunggal yang nggak bisa dibantah lagi buat suatu peristiwa, sekali untuk selamanya. Jawabannya, untuk hampir semua kasus sejarah yang kompleks ya, nggak bisa. Selalu ada kemungkinan muncul sumber baru yang bisa ngubah pemahaman kita. Sumber yang ada sekarang pun mungkin nggak lengkap, bias, atau malah salah. Ingatan pelaku sejarah juga bisa nipu. Atau selektif kan? Terus selalu ada detail-detail kecil yang nggak kerekam, tapi mungkin aja dampaknya ada. Ada lelucon tuh, mungkin nggak benar sih soal celana dalamnya Napoleon gatel pas hari pertempuran Waterloo, jadi ganggu konsentrasinya. Ya mana kita tahu pasti soal gitu. Dan yang nggak kalah penting, perspektif kita di masa kini kan terus berubah. Tiap generasi nanya pertanyaan baru ke masa lalu, nyorot aspek yang dulu diabaikan. Kayak keluhan Tolstoy itu loh. Pandangan soal apa yang baik dan buruk aja terus berubah, apalagi interpretasi kita soal sebab akibat peristiwa kompleks. Wah, kalau gitu, kalau kesimpulan sejarah selalu sementara dan bisa direvisi, gimana kita bisa percaya sama narasi sejarah? Gimana sejarawan sendiri bisa yakin sama tulisan mereka? Sifat sementara ini sebenarnya bukan kelemahan unik sejarah aja kok. Sains juga gitu. Fisikawan sama filsuf sains John Zeeman bilang, sains modern itu pengetahuannya evolusioner, selalu dalam proses koreksi, penyempurnaan, bukan kumpulan kebenaran abadi. Jadi, ya sejarawan ngelakuin yang terbaik dengan bukti dan alat analisis yang ada di masanya. Cara kita nilai kualitas karya sejarah itu ya dengan nguji apa yang disebut kecocokan atau fit antara representasi narasi atau penjelasan sejarawan dengan realitas bukti-bukti masa lalu yang bisa kita akses. Coba pikirin analogi peta, fosil atau baju deh. Kita kan nggak butuh peta skala 1:1 yang gedenya sama kayak wilayah aslinya. Nggak muat di saku, nggak praktis. Kita nggak pengen ngerekonstruksi dinosaurus hidup asli. Bahaya banget. Kita nggak butuh baju yang bentuknya plek sama badan kita. Itu artinya telanjang dong. Yang kita cari itu kecocokan terbaik, best fit, sesuai tujuan kita. Peta yang bantu navigasi. Rekonstruksi fosil yang kasih pemahaman, baju yang fungsional dan nyaman. Narasi sejarah itu ibarat simulasi masa lalu. Upaya rekonstruksi proses kompleks yang ninggalin jejak, struktur, peristiwa yang kita amati sekarang lewat sumber. Kecocokan terbaik, saya suka istilah itu. Berarti ada standar penilaian, tapi juga ngakuin keterbatasan kita ya. Terus, gimana caranya sejarawan mencapai atau paling nggak nguji kecocokan terbaik ini dalam prakteknya? Ada prinsip panduan tambahan gitu? Tentu ada. Ini bukan berarti semua narasi sejarah sama aja benernya loh ya. Ada beberapa prosedur atau prinsip tambahan lah, yang secara implisit atau eksplisit jadi panduan sejarawan buat bangun dan evaluasi narasi mereka. Demi nyampe ke kecocokan terbaik itu. Coba kita lihat 5 diantaranya ya. Pertama, parsimoni. Keringkasan dalam konsekuensi, bukan sebab. Ini mungkin kedengarannya agak teknis, tapi intinya gini. Sejarawan sering nunjukin gimana banyak jalur sebab akibat yang beda-beda itu ketemunya konvergen di satu konsekuensi atau peristiwa tertentu. Misalnya, Perang Dunia Pertama atau Revolusi Prancis.
Mereka nggak berusaha nyederhanain jumlah penyebabnya jadi cuma satu atau dua. Sejarah itu menerima apa yang disebut overdeterminasi, bahwa satu peristiwa besar biasanya punya lebih dari cukup penyebab. Kenapa gitu? Karena tujuan utama sejarah itu penjelasan mendalam buat kasus spesifik, bukan prediksi umum kayak yang sering dicari ilmuwan sosial. Ilmuwan sosial kadang butuh model yang variabel sebabnya dikit, biar bisa digeneralisasi. Jadi poin kuncinya, sejarah itu cenderung boros sebab, tapi hemat akibat. Fokusnya menjelasin satu peristiwa kompleks dari banyak sudut. Kedua, subordinasi generalisasi pada narasi. Tulang punggung karya sejarah itu ya narasi, cerita gimana sesuatu terjadi, urutan kejadian, hubungan antar bagian. Generalisasi, misalnya soal sifat manusia, pola perilaku, teori sosial memang dipakai, tapi hati-hati dan secukupnya aja. Biasanya sebagai generalisasi mikro, buat nutup celah kecil di bukti, atau biar alur ceritanya lebih masuk akal. Sejarawan yang bagus itu waspada sama generalisasi makro yang terlalu nyederhanain atau maksain teori besar ke kasus unik tanpa lihat konteks. Mereka cenderung pakai yang namanya generalisasi partikular. Maksudnya, pakai konsep umum buat nerangin kasus khusus ini, bukan partikularisasi general yang maksa kasus khusus biar cocok sama teori umum. Ketiga, pembedaan logika abadi versus logika terikat waktu. Ada prinsip logika dasar yang universal. Ya, kayak sebab harus duluan dari akibat. Tapi ada juga cara mikir, asumsi nilai atau akal sehat yang spesifik banget buat suatu masa atau budaya tertentu. Mark Bloch lagi nih. Dia ngingetin kita soal kondisi pikiran yang kelihatan aneh buat kita sekarang karena kita udah nggak menganutnya lagi. Tantangannya buat sejarawan ya itu. Mencoba memahami tindakan orang di masa lalu dari kacamata mereka, logika terikat waktu mereka, sekaligus nganalisisnya dari kacamata kita dengan pengetahuan dan logika kita sekarang. Ini butuh empati historis, tapi juga jarak kritis. Keempat, integrasi induksi dan deduksi. Ini proses bolak-balik yang nggak pernah berhenti. Sejarawan mulai dari bukti-bukti spesifik yang ditemuin, itu proses induktif. Terus coba bangun kerangka penjelasan atau narasi awal. Itu proses deduktif. Nah, kerangka naratif ini nanti bisa munculin pertanyaan baru atau nunjukin celah yang butuh riset lagi. Balik lagi ke induksi. Cari bukti baru. Bukti baru ini terus dipakai buat nyempurnain, ngoreksi, atau bahkan ngerombak kerangka naratif yang ada. Balik lagi ke deduksi. Proses ini diulang terus sampai, kayak kata sejarawan William McNeill, narasinya feels right. Pas kepingan bukti dan penjelasannya saling ngunci dengan koheren. Nah, inilah inti dari proses mencocokkan tadi. Kelima, replikabilitas atau verifikabilitas. Meskipun sejarah nggak bisa diulang di lab kayak eksperimen kimia ya, tapi temuan dan interpretasi sejarawan harus bisa diverifikasi sama sejarawan lain. Gimana caranya? Ya dengan ngecek, logikanya valid nggak? Pembacaan sumbernya akurat nggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kalau sejarawan lain lihat sumber yang sama terus ngerasa interpretasinya nggak didukung bukti, atau argumennya cacat logikanya berdasarkan bukti yang ada. 5 prinsip itu benar-benar ngasih gambaran ya, gimana sejarawan kerja di belakang layar buat bangun argumen yang kokoh, meskipun ya tetap aja sifatnya sementara. Ini ngebawa kita ke poin terakhir nih, soal toleransi metodologis. Anda tadi sempat nyebut ini penting. Iya. Ini kayak kesimpulan logisnya dari semua obrolan kita tadi. Kalau realitas sejarah itu kompleks banget, kalau penyebabnya banyak faktor, kalau kesimpulan selalu sementara, dan kalau tujuannya kecocokan terbaik, ya berarti kalau kita kaku sama satu metode atau satu teori aja, itu malah bisa ngalangin pemahaman. Saya pernah punya pengalaman pribadi nih. Artikel saya ditolak jurnal, alasannya editor nganggep saya terlalu pluralis paradigma. Katanya terlalu banyak pakai pendekatan teori yang beda-beda dalam satu tulisan. Menurut saya sih pandangan kayak gitu agak picik ya. Ada filsuf sains abad ke-19, William Whewell. Dia punya konsep menarik, namanya konsiliensi. Bayangin aja Anda punya beberapa senter, nyorot satu objek dari sudut beda-beda, kalau cahaya dari senter-senter beda itu ketemunya di titik atau kesimpulan yang sama, nah kita bisa lebih yakin kalau disitulah letak kebenarannya. Atau paling nggak, pemahaman yang paling mendekati lah si kecocokan terbaik tadi. Yang menarik, ilmuwan alam top kayak Stephen Jay Gould sama E.O. Wilson di era modern ini malah kayak nemuin lagi idenya Whewell ini. Soal pentingnya pendekatan multiperspektif dalam sains. Jadi Anda mau bilang kalau dalam hal keterbukaan metode ini, sejarah malah punya kesamaan sama praktek sains kontemporer gitu. Bukan metodenya persis sama ya, tapi filosofi pendekatannya. Tepat sekali. Dalam hal keterbukaan metodologis dan pragmatisme. Sejarawan yang baik,
itu mestinya nggak terikat fanatik sama satu isme aja. Kita bisa aja pakai kacamata analisis rangkian, fokus politik, diplomasi, Marxis, fokus kelas, ekonomi, Freudian, fokus ke psikologi, Weberian, fokus budaya, rasionalisasi, bahkan postmodernis, fokus narasi, dekonstruksi. Dalam satu karya yang sama, kalau memang masing-masing kacamata itu bantu nerangin aspek beda dari realitas kompleks yang lagi kita kaji. Kita bebas deskripsiin, ngukur kalau bisa, kualifikasi, bikin perbandingan. Selama tujuannya, yaitu memperjelas gambaran. Mencapai kecocokan terbaik, intinya sih. Pakai aja alat apapun yang efektif buat kerjaan yang dihadapi. Apa yang kita pelajari dari masa lalu itu mestinya jauh lebih penting daripada kemurnian atau kesetiaan kita sama satu metode tunggal. Oke, jadi dari penelusuran kita hari ini, jelas banget ya kalau memahami sebab akibat dalam sejarah itu, wah bukan sekedar nyari biang keladi tunggal. Ini kerjaan detektif yang rumit. Ngelacak jaringan sebab yang saling terkait. Bedain mana yang cuma kondisi latar, mana yang jadi pemicu krusial. Sambil sesekali perlu pakai imajinasi terkontrol lewat pertanyaan gimana kalau. Dan perlu diingat juga, kesimpulan yang didapat itu ya bukan kata akhir. Selalu sifatnya sementara, sebuah kecocokan terbaik di masanya, yang bakal terus diuji, disempurnain, atau bahkan diganti seiring munculnya bukti atau perspektif baru. Sikap ini nuntut kerendahan hati intelektual ya, dan keterbukaan sama berbagai cara pandang dan metode. Sebuah toleransi yang, ironisnya, mungkin malah bikin praktik sejarah yang baik itu lebih dekat ke semangat sains kontemporer daripada yang sering kita bayangin. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa pemahaman ini ke refleksi Anda sendiri deh. Kalau kita sadar betapa rumitnya nentuin penyebab peristiwa besar di masa lalu, ambil contoh krisis finansial global terakhir atau perubahan iklim yang lagi kita hadapi sekarang. Dengan segala kerumitan sebab musabab dan peran kebetulannya, gimana seharusnya kesadaran ini ngaruh ke cara kita mikirin solusi atau kebijakan buat masa depan? Apakah obsesi nyari satu penyebab utama atau satu solusi ajaib yang sering kita lihat di debat publik itu justru bisa bahaya atau menyesatkan? Karena nyederhanain masalah yang akarnya kompleks banget. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.